Hello everyone and welcome to my YouTube channel. Memang kalau dilihat secara technically memang pair ini masih dalam trend up ya. Loh kok taunya di mana? Ini dia masih ada support di bawah, artinya dia kan belum dijebol. Ini yang membuat fokusnya mungkin kita hanya buy gitu, sama seperti GBP pun juga saya melihat sebenarnya juga sama, masih uptrend gitu ya. Nah ini ya, nah ini dia masih uptrend. Kenapa? Karena ada support di bawah yang belum dijebol oleh price. Memang secara lower time frame-nya dia ini sudah M5 ini sudah selling gitu loh. Selling. Sementara kalau kita mau buy, kita mengandalkan di M15 ini ada bullish engulfing. Itulah area untuk bisa buying di pair ini. Sementara tanpa itu sepertinya juga kita akan avoid dulu ya. Ini ada bullish engulfing, ini adalah area untuk bisa buy di pair ini. Oke. So ini kok tidak muncul indikatornya. So ini reason untuk bisa buy. Enaknya kita pakai M15 ini. Kalau secara technical dia agak smooth juga. Artinya gini. Pakai ini. Kita pakai selling ya, misal selling di harga ini. Ya, hedgingnya 100 lah. Ya, lockingnya 100. Ini loh lumayan juga gitu loh. Ya, price juga turun, dapatnya juga lumayan kan loh ya. Ini kita buy di sini di 194, sell di 19489. Nah ini. Nah sekarang buy, ya kan naik dia 19535, dia masih naik ini. Ini sama, jadi kita pakai locking ya. Di sini buy, misal buy di harga inilah ya. Ini pakai locking di 100 lah, anggap aja 100 lah. Ini juga hasilnya pun juga lockingnya juga 100 gitu. Nanti kalau turun ya sudah kita lakukan locking di harga yang naik cepat ya. Dia naik cepat. Ini ada news, enggak tahu lah news. Ini sebenarnya juga ada news GBP ini ya. Kita lihat news GBP-nya. Kalau saya pribadi tidak terlalu aware dengan news ini karena yang saya pakai bukan newsnya ya. Saya bukan trader news ya, jadi saya tidak terlalu memperhatikan tentang news. Saya lebih memperhatikan tentang lot yang dipakai ya, di mana saya harus buy, di mana harus selling kan gitu. Yang saya lihat itu cuma itu aja. Selebihnya ya saya kira juga tidak jadi masalah itu loh. Kayak gini ya. Jadi ada opsi locking yang harus saya lakukan. Ini locking di sini. Kemudian ini ngelock ini ya. Ini kita lock di sini. Ini sudah running sendiri ya. Sudah ada locking di bawah. Berapa ini? 1 2 3 4. Ya, ada 4 ya. 4. Ya kan? Ada locking 1 2 3 4. Ada locking di sini. Ya. Saya sudah nyiapkan, jadi kalau ada spike up atau spike down ya memang
kita harus ready. Kita harus mempersiapkan segala sesuatu hal yang katakanlah terburuk lah gitu. Karena juga kita tidak pernah tahu harga itu mau naik setinggi apa atau turun sedalam apa, kita tidak pernah tahu. Yang jelas selama kita pakai buy sell-nya masih sesuai dengan rule yang kita pakai, saya yakin tetap kok hasil akhirnya. Indikator itu lumayan lah, indikator itu bisa membantu kita untuk menentukan kapan buy, kapan sell-nya gitu loh ya. Jadi memang kalau di indikator yang ada di MT4, terus terang kalau pakai MT4, indikator MT4, saya kurang begitu bisa memahami. Yang saya inginkan adalah adanya satu tren. Saya bisa tahu, oh ini trennya naik, oh ini trennya lagi turun. Kalau lagi naik bagaimana? Ya aku harus buy aja. Itu. Terus aku locking sell-nya itu untuk ngelock posisi kayak gini ya. Ini sell ini sebetulnya ini kan buy di sini. Kita punya buy di sini ya. Trennya kan buy, kita punya buy di sini. Kemudian ini adalah locking area, ya kan? Kelok kan. Ya kita berusaha harus bagaimana bisa membuka lock ini. Itu. Sudah salah kan kita di opsi di awal kita sudah salah. Selanjutnya kita harus bisa menentukan bagaimana kita pakai time frame ini 15 katakanlah untuk bisa menghasilkan hasil yang positif. Kalau kita mau sell ya bisa saja sell di sini. Ya ini ada locking di sini, ya kan? 70 ya kan juga cuan gitu loh. Jadi khusus yang saya bilang di video sebelumnya, khusus untuk pound, khusus untuk dolar versus pair versus dolar itu gunakan ini aja gunakan ini aja cukup M1 H1 sebagai trendingnya. Itu ini sudah cukup karena apa? Jaraknya pendek. Jarak ini loh, jarak open posisi dengan ini pendek, hanya sekitar 100 lah paling banter. Lah kalau GBP JP ya dan Euro Yen itu jaraknya ngawur. Jaraknya bisa sampai 200 poin. Ini M15 loh ya. Jaraknya bisa sampai 200 poin kayak gini, 200 poin guys. Kita harus memang aman sih, kita ngelok 200 poin aman sih emang, ya kan? Kalaupun nantinya kena guys, kita pergerakan Euro Yen dan Pound Yen 200 poin itu kayak hal yang biasa. Ya. Bukan hal yang istimewa, dia hal yang biasa. Naik turun 200 poin itu kayak biasa. Kayak di sini ya, dia selling di sini ya, 195.15. Ya, gitu. Terus ini 194. Ini aja udah 100 poin kan. Kayak bukan hal yang baru kayak gini naik terus, ya kan? Ini 195. Ini sudah 150 poin loh ya. 150 poin ini sudah hal yang biasa di Euro Yen dan Pound Yen kenaikan 150 itu hal yang ya kecil lah. Naik turun 150 itu hal yang kecil lah itu. Beda kalau pair seperti pound dolar kayak gini ya. Pound dolar ini. Nah ini tetap mempergunakan ini H1 ini sebagai trendingnya. Nah ini. Coba kita lakukan selling ya. Kita selling di harga ini ya. Loh, bentar. Ini 60, enggak ada 100. Anggap aja 62 lah. Enggak ada 100 kan. Itu loh. Ya, jadi kalaupun kita locking, kita ngelock posisinya di GBP dolar, pound dolar ini, ya kita hanya di bawah 100 lah. Beda dengan Pound Yen dan Euro Yen. Kita ngelock bisa sampai 200 poin, panjang, Bos. Itu. Artinya apa di sini? Perlunya kita pandai-pandai memilih dan memilah time frame yang mau kita pakai untuk open posisi. Itu. Ya. Karena dengan time frame itu akan menentukan loh ya, akan menentukan kapan kita bisa dengan time frame ini kita bisa mengambil
apa? Saya mengambil potensi cuan yang cukup tinggi. Ini masih minus guys aku. Enggak apa-apa, gitu loh. Ya kan? Ini euro yen kok malah turunin, gimana ini? Loh ya, euro yen ini malah kayak little bit ngawur, nah, kan gitu. Berarti 1, 2, 3, 4, 5. Aku harus close salah satu ini. Nggak tahu juga ya, ini euro yen kok malah ya malah turunnya ada apa ini, aku juga nggak begitu paham ya. Jadi ini kita bisa pakai ya teman, ini bisa kita pakai untuk gunakan untuk ngelog inilah, artinya gitu. Ditambah ini bisa untuk ya kan, kita cuman minus 100 sekian, harapannya memang ini naik nanti. Euro yen ini naik, 2 ini nanti akan ditopang sehingga nanti kita bisa close posisinya, ini kita bisa close ya sama ini, sehingga kita nanti kemungkinan akan menyisakan yang ini aja ya, kita hanya menyisakan ini. Nah ini ya, open di GBP/JPY yang ini. Yang jelas ini open sudah aku locking semua. Aku tidak mau resiko apapun ya, aku tidak mau resiko terlalu tinggi ya, artinya aku tidak suka pakai stop loss. Terus terang aku tidak suka pakai stop loss. Makanya aku lebih suka pakai locking itu. Karena dengan ngelock posisi ini aku bisa menentukan apa ya. Ya walaupun salah, artinya aku ngelock pun salah tuh ya wajar lah. Gitu loh. Kayak ini. Kita pakai pound yen ya. Pound yen. Ya. Ya kayak gini, ini selling misalnya selling di sini kan, selling di harga ini locking 50 lah ya. Salah memang aku di sini, ya kan? Ya aku harus nge-buy di sini, harus nge-buy. Aku lakukan buy, mungkin di harga atas ini, di sini lock 100 poin, ya. Nah kalau sudah begini, ini nanti kalau sudah begini, ini harus bisa nge-lock hasil profitnya yang di sini paling nggak 100 ini. Siapa tahu nanti bisa 100 ya. 100 poin. Ini paling tidak profitnya yang ini. Profitnya yang ini nanti harus bisa nutup kita punya losses di harga ini. Anggap aja 50 lah atau 60 poin. Jadi atau setidaknya ini berapa ini? Nah inilah, ini sudah bisa close ini sebetulnya. Minimal kita
kita ndak jadi rugi banyak. Ya. Ini kita close, kita ndak rugi banyak. Gitu. Ini ndak kita spekulasinya memang di situ. Jadi apapun opennya jangan lupa di lock. Gampang kok bukanya lock itu. Jangan pakai thinking ya. Saya melihat beberapa, saya merasakan tuh kayaknya beberapa trader tuh masih mempergunakan ilmu thinking loh. Dia berpikir bahwa setelah ada pergerakan naik seperti ini pasti harga akan turun. Ini loh Mas, setelah harga naik pasti akan turun. Memang benar setelah harga naik harga akan turun. Tetapi kita tidak bisa berpikir bahwa kita jangan melakukan satu opsi thinking bahwa kita berpikir thinking harga akan turun. No. Justru di mana kita harus nge-buy kalau sudah harga naik gini. Kenapa kita kok tahu kita harga naik? Ya inilah ada support kan. Area support. Ya kita harus tentukan di mana nanti kita nge-buy. Terus jangan lupa di mana kita harus nge-lock posisinya. Misal di buy di sini. Yang nge-locknya panjang memang 100 poin lebih. Anggap aja 100 poin lah. Kita memang harus mikirnya harus gitu. Kalau profit saya yakin saya tidak perlu mengulas soal opennya teman-teman. Sekali open pasti benar, tentu tidak perlu diulas. Yang perlu diulas adalah bagaimana kalau open kita salah itu yang perlu dilakukan ulasan-ulasan yang seperti itu. Oke, jadi apapun opennya teman-teman, kalau bagi saya akan lebih suka mempergunakan locking posisi no matter what. Apapun yang terjadi, saya opsi locking itu lebih disuka itu loh. Karena menurut saya itu lebih safe ya. Itu. Ini euro yen malah turun. Pound yen naik. Kemarin pound yen turun sharply ya, tajam kan di sini. Mana kemarin? 15 di sini. Ini kan dia turun ya, sorry, bukan ini sorry, ini euro yen. Pound yen kemarin, pound yen turun tajam, ini kan sharply dia turun tajam seperti ini. Tapi euro yen adem-adem aja. Ya, euro yen dia enggak turun sama sekali loh lah. Ya. Dia adem-adem baik itu loh. Nah, di sini kan dia adem-adem baik. Flat malahan. Malah ekspektasinya saya waktu itu ini di sini akan turun juga itu. Tapi ternyata dia malah enggak mau, malah tetap naik gitu. Nah, sekarang pound yen ini naik, ini malah juga turun ini. Yang kan kadang-kadang kan yang sedikit membingungkan kan gitu. Ya, oke teman-teman. Jadi yang penting kita pakai stop loss. Kalau suka pakai stop loss, memang sangat saya sarankan pakai stop loss sih, karena ini lossnya segini loh, 200 ya. Memang saya sarankan stop loss, tapi kalau tidak suka ya pakai aja locking gitu, pakai aja locking posisi itu. Karena kita juga tidak tahu harga itu akan setinggi apa dan juga sedalam apa penurunannya. Kita tidak pernah tahu. Yang jelas bagi saya sendiri yang terpenting adalah penerapan money management. Lot itu penting. Ketika saya bisa dibilang saya ini salah satu trader yang bisa dibilang masternya MC. Oh iya benar, masternya MC. Ya, bukan master trading enggak. Saya bukan master trading, tapi master MC yes. Dan di setiap MC margin call itu saya selalu melihat, saya selalu evaluasi.
Kesalahan saya di mana? Kesalahan saya di mana? Apakah trading sistemnya? Apakah saya pakai thinking dan lain sebagainya? Ternyata dari semuanya itu kesalahan ada dua hal. Yang pertama adalah kesalahan di open posisi. Setiap open posisi saya tidak melakukan proteksi terhadap open tersebut. Entah benar entah salah, saya tidak melakukan opsi proteksi. Ini kesalahan pertama. Terus kemudian kesalahan kedua adalah overconfident itu tadi. Overconfident bahwa ketika saya buy harga akan naik cukup tinggi, ya. Tapi kesalahannya kembali ke nomor satu tadi. Kesalahan nomor satu apa? Tidak ada ini proteksi open, ya. Saya tidak melakukan proteksi open. Ini yang membuat akun saya master MC saya. Itu beberapa kali MC. Ya harus diakui, memang saya akui bahwa saya termasuk salah satu trader master MC. Ya memang seperti itu kenyataannya teman-teman ya. Kita harus ya mau bagaimana lagi, memang masternya master MC, jadi ya harus ya seperti itu loh ya. So dalam hal ini pun juga kalau salah ya sudah, saya harus akui memang openku salah. Kalau benar ya saya harus akui memang ya mungkin lagi beruntung atau bagaimana gitu. Kita harus berani ya, open itu harus berani, yang asal tahu di mana lokasi lock yang properly, yang ciamik, agar nanti kalau harganya turun tajam atau bagaimana kita bisa secepatnya melakukan cover terhadap open tersebut. Dan ini menurut saya cukup penting itu loh. Cukup penting agar kita safe saat open posisi. Oke teman-teman, sekali lagi ini hanya pandangan pribadi ya. Hanya pandangan pribadi bahwa yang saya lakukan di sini adalah berdasarkan indikator, open berdasarkan indikator. Tapi dua hal penting yang saya pakai di sini adalah, pertama, saya pakai proteksi. Saya tidak suka stop loss, makanya saya pakai locking posisi. Kemudian yang kedua, saya pakai money managementnya dengan pengaturan lot yang wajar. Gitu loh. Walaupun harga nantinya turun, aman sudah, kelok sudah. Saya akan open sesuai dengan indikator. Selama indikator tidak berubah, saya tidak open. Tapi selama indikatornya berubah, ya sudah, itu. Saya harus open sesuai dengan apa yang indikator berikan kepada kita. Gitu. Oke. Have a nice day, bye.